Kok bisa ya Starbucks jadi kisah sukses kedai kopi yang nilainya 100 miliar dolar, punya 33.000 lokasi di seluruh dunia, dan nilai mereknya sendiri mencapai lebih dari 13 miliar dolar. Video ini agak panjang, siapin cemilan kamu. Kalau kamu mau nyemil, kamu bisa coba nih Carara. Ada honey chip, ada macam-macam, terutama produk andalannya itu rambak pisang segede ini. Nah, ini honey banana dan rambak pisang. Kalau kamu mau order Carara, camilan raja-raja ini, kamu bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan juga, ini produknya masih baru, sehat, dan viral, rame banget. Kalau di kota kamu belum ada, kamu juga bisa jadi distributornya, reseller juga bisa. Di awal tahun 1971, kalau kita ke Amerika dan kita pesan kopi, yang ada itu cuma kopi hitam biasa, nggak ada variasinya, cuma paling bisa ditambah gula atau krim gitu. Espresso pun belum ada, karena espresso itu dari Italia dan mereka belum kenal espresso. Dan saat itu ada 3 sahabat minum kopi yang tertarik bikin bisnis kopi. Dan ternyata bisnis ini bakal merubah industri kopi di dunia. Mereka adalah Gordon Booker, Jerry Baldwin, dan Chef Siegel. Mereka adalah teman kuliah dan udah nyobain beberapa project dan banyak yang gagal. Bahkan hampir semuanya itu gagal. Mereka udah nyobain macam-macam project, mulai radio broadcast, film dokumenter, gagal semua. Dan akhirnya mereka pas nongkrong nih siang-siang, mereka pas minum kopi, mereka ngerasa kopi yang mereka minum itu nggak enak. Dan akhirnya mereka kepikiran nih, gimana nih kalau jual biji kopi rasanya hao cuan, nguntungin nih kayaknya. Akhirnya mereka pinjem duit 5.000 dolar di bank, dan akhirnya berdirilah Starbucks itu. Dengan ikon Putri Duyungnya yang ikonik gitu, yang kita kenal sekarang. Kenapa kalau logo Starbucks ini Putri Duyung? Esensinya adalah mereka berharap Putri Duyung tuh dipercaya di mitologi Western itu sebagai siren, ya. Jadi Putri Duyung tuh bisa bernyanyi dan menarik para pelaut. Jadi harapan mereka dengan memasang logo Putri Duyung itu, mereka juga bisa menarik banyak pelanggan ke bisnis kopi mereka. 10 tahun sejak Starbucks berdiri, mereka ini hanya menjual biji kopi dan belum jualan secangkir kopi, baru jual bijinya doang. Bijinya cuma di roast, belum diolah jadi apapun. Tapi semuanya berubah sejak Starbucks mempekerjakan Howard Schultz sebagai direktur pemasaran. Schultz percaya di masa depan kopi itu adalah minuman yang menggunakan espresso. Dan dia punya latte pertamanya di pameran perdagangan di tahun 1983. Tapi di lain pihak, founder dan owner dari Starbucks pesimis dengan konsep kopi sebagai minuman espresso base. Hasilnya, salah satu pendiri, Booker, itu ngejual sahamnya. Dan secara mengejutkan, Schultz membeli saham itu. Dan di bawah kepemimpinan Howard Schultz, Starbucks tumbuh secara eksponensial di tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan terus terjadi sampai Howard jadi CEO di tahun 2016. Nah, terus di antara banyak banget nih perusahaan yang jual biji kopi dan minuman kopi, apa sih yang bikin Starbucks berbeda? Di bawah kepemimpinan Howard Schultz, Starbucks memiliki arah bisnis yang jelas, tapi berbeda dari konsep awalnya. Perbedaan paling utama itu dari kultur dan value perusahaan. Kamu bisa ngelihat contoh nyatanya dari kejadian yang dialami seorang tokoh Starbucks yang orang jarang tahu yang bernama Howard Bahar. Howard Bahar ini sempat jadi presiden Starbucks selama 2 dekade dan dia menjadi saksi nyata, saksi hidup pertumbuhan Starbucks dari 28 menjadi puluhan ribu outlet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Bahkan saat dia pensiun, dia masih sering main, dia masih sering nongkrong di Starbucks, minum kopi, bahkan dia itu ngebantu staf Starbucks untuk membersihkan meja-meja Starbucks. Ini nunjukin bahwa karyawan Starbucks ini, staf dari Starbucks ini punya value, mereka sangat cinta, mereka sangat bangga menjadi bagian dari Starbucks. Keren ya? Menurut Bahar, dia nggak berada di bisnis kopi yang melayani banyak orang, tapi dia berada di bisnis banyak orang yang menyajikan kopi. Dan prinsip ini yang jadi inti dari service model Starbucks. Karena inti bisnis dari Starbucks ini adalah people business, Starbucks ini sangat mengutamakan pelanggan dan karyawannya. Karyawan di Starbucks itu diberikan opsi saham, terus diberikan asuransi, terus dibantu juga biaya pendidikan. Ini aku baca di beberapa referensi untuk Starbucks di luar negeri ya. Kalau di Indonesia gimana? Kalau ada yang tahu, coba berikan komen. Oke, sebelum kita nyambung, kita coba nyemil dulu ya. Nah, ini kita buka. Gede banget sih Honba. Ini sih honey banana dan rambak pisang dan ada klipnya. Jadi buka kayak gini. Nah, ini isinya banyak. Nih, rambak pisangnya gini. Rambak pisang ini honey banana. Ini dibalut madu. Ini 100% tanpa gula, tanpa pengawet, tanpa pewarna, export quality. Nah, ini rambak pisang. Unik ya, biasanya rambak sapi, rambak kulit, ini rambak pisang.
Enak. Wah, ini ternyata ada teraca tradisional cassava juga. Rasa bawang putih. Wah, kalau ini yang teraca nggak ada klipnya. Kita coba juga ya. Wow, terus ada juga yang raja, ada nangka, kamu cek aja nanti. Dan kita lanjut ke cerita Starbucks. Seperti di tahun 2008 waktu terjadi resesi. Dikala perusahaan lain itu ngurangin pelatihan buat karyawan, Starbucks malah nambah pelatihan. Bahkan dari pelatihan Starbucks ini, Starbucks pernah kehilangan 6 juta dolar karena mereka harus menutup tempat mereka berjualan selama 3,5 jam. Tapi hasil investasi Starbucks terhadap karyawan ini terlihat hasilnya dengan sangat signifikan. Nggak cuma pintar bikin kopi, karyawan Starbucks juga pandai memberikan Starbucks experience. Mereka memberikan experience pengalaman yang nggak terlupakan kepada customer yang datang ke Starbucks. Karyawan dari Starbucks juga memiliki knowledge yang sangat bagus, mulai dari sejarah perusahaan, tentang kopi, bahkan attitude mereka, cara berkomunikasi dengan mereka dengan pelanggan itu sangat luar biasa. Starbucks gak jualan kopi, tapi mereka berjualan pengalaman. Starbucks memberikan pengalaman terbaik untuk setiap pelanggan yang datang ke gerai mereka. Ketika pelanggan masuk, mulai musik, suasana, hingga aroma udah disetting oleh Starbucks sedemikian rupa sehingga pelanggan itu merasa nyaman, merasa Starbucks itu feels like home. Jadi, sekali lagi, pelanggan itu tidak membeli kopi ke Starbucks. Pelanggan membeli suasana, experience, pengalaman ketika ke Starbucks. Dan ini merupakan salah satu faktor kesuksesan terbesar dari Starbucks. Ini sesuai visi dari Howard Schultz ketika membeli Starbucks dari pendirinya di tahun 1989. Schultz ingin Starbucks menjadi tempat paling nyaman ketiga bagi setiap orang setelah rumah dan kantor mereka. Dia berharap Starbucks ini bisa jadi tempat orang nyantai dan bersosialisasi. Jadi Starbucks ini nggak cuma jadi kedai kopi, tapi mereka jadi kayak mall, kayak bioskop. Orang tuh jadi nggak beli produk mereka, tapi beli experience dan pengalaman saat datang ke Starbucks. Di bukunya yang berjudul Onward, Schultz pernah berkata, kesuksesan itu nggak ditentukan seberapa besar Anda. Apakah Anda punya 40.000 outlet? Bukan oleh itu, tapi ditentukan oleh satu cangkir, satu pelanggan, satu partner, dan satu pengalaman saat itu. Dan pengalaman unik itu didapatkan dari memperhatikan setiap detail kecil. Every details matters. Musik menjadi salah satu faktor serius yang diperhatikan di setiap gerai Starbucks. Karena musik itu membangun vibes, membangun moods, dan menentukan apakah orang mau datang atau enggak. Dan juga musik berfungsi untuk memperkuat brand. Kalau orang datang nyaman, vibes-nya enak, pengen datang lagi kan. Dan yang unik, pengalaman unik yang sering terjadi di Starbucks adalah barista Starbucks itu sering salah tulis nama. Padahal kalau dipakai sistem, di print gitu kan nggak mungkin salah ya. Tapi Starbucks tetap mempertahankan cara itu untuk memberikan pengalaman personal dan pengalaman unik kepada setiap pelanggan yang datang. Dan juga faktanya di zaman media sosial seperti sekarang, kalau salah itu malah di-post, di-upload di media sosial kan. Kalau salah nulis nama barista Starbucks, ayo, kamu sering nggak ngelakuin hal itu? Dan itu menjadi salah satu faktor promosi gratis untuk Starbucks. Dan beberapa hal yang juga diperhatikan Starbucks untuk memperkuat dan mempertahankan citra merek mereka juga sangat memperhatikan aroma kopi yang ada di gerai mereka. Terus mereka juga sangat memperhatikan detail menu yang mereka sajikan. Pemilihan menu juga menjadi faktor serius yang sangat concern diperhatikan oleh Starbucks. Selain itu, media sosial dan juga layout store harus dipastikan sesuai standar mereka. Starbucks ingin memastikan saat pelanggan datang ke salah satu dari puluhan ribu store mereka, pelanggan masih mendapatkan experience, pengalaman unik dan sama baiknya. Sehingga mereka akan datang kembali dan juga merekomendasikan Starbucks ke kenalannya. Dan sekarang, di zaman yang serba canggih, Starbucks juga mulai ekspansi. Mereka menggunakan teknologi AI. Banyak hal yang bisa dianalisa menggunakan teknologi AI ini, salah satunya penentuan lokasi yang strategis. Kelihatan kan mereka rame terus ya. Dan Starbucks sekarang juga menggunakan membership digital yang dipercaya sudah punya lebih dari 25 juta pengguna. Aku rasa sih pasti lebih ya. Last info di tahun 2018 pembayaran digital ini sudah 14% pembayaran menggunakan membership digital ini. Dan di tahun 2022 saat video ini dibuat, pasti sudah jauh lebih banyak sih. Itu tadi kisah singkat dan hal-hal yang dilakukan Starbucks sehingga Starbucks bisa sangat besar dan sangat sukses seperti sekarang ini. Tapi menurut kamu, dengan berubahnya zaman, semakin dipakainya teknologi, ada AI dan macam-macam, apakah ini bakal mengurangi experience yang diterima oleh pelanggan? Apakah ini akan mengubah nilai unik dari Starbucks? Gimana pendapat kamu tentang Starbucks?
like beli atau enggak, kamu boleh drop komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. I'm Aldo Adel.